Jangankan kita bicara tentang kondisi ekonomi secara global gitu ya, bicara tentang kondisi keuangan pribadi aja udah was-was gitu Betul. ya. Kebanyakan pos mana sih yang bisa kita kurangin adalah betul sekali, pos untuk kebutuhan gaya hidup. Ya, Oke. karena pos itu adalah pos yang paling banyak kita keluarin. Karena biasanya itu juga tidak dianggarkan. Jadi jalan aja, keluar aja. Halo Sobat Investor, Sobat Ideational, kembali lagi bersama kami dalam Fincast dan kali ini bersama saya Fajar Wayong. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa di setiap episode Fincast tentunya akan menghadirkan tema yang menarik dan juga bahasan yang tentunya akan memberikan kalian inspirasi ataupun insight terkait dengan tema tersebut. Dan kali ini kita akan bahas soal perencanaan keuangan lah ya. Kayaknya ini nggak ada matinya, nggak ada habisnya kalau ngomongin soal perencanaan keuangan. Karena kita tahu ya teman-teman, sekarang ini juga kondisi ekonomi ya semakin menantang, harga-harga tetap kita harapkan tetap stabil, tapi ya gimana ya di pasar tetap terus bergerak. Nah, terus kemudian gimana cara yang tepat untuk menjaga stabilitas finansial ketika biaya hidup semakin tinggi. Nah, tentunya langkah-langkah praktisnya apa sih yang perlu kita lakukan agar kemudian kita tidak mengorbankan kondisi keuangan kita ataupun stabilitas finansial kita. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya hari ini seorang pakar tentunya ya yang akan membantu saya membuka jendela terkait dengan pengelolaan ataupun perencanaan keuangan dengan Mbak Rista Zwestika, perencana keuangan berpengalaman. Mbak Rista, thank you sudah gabung bersama Oke, kami. hai Mas Fajar. Wah, boleh terima Ya kan, kasih. aku terkesima loh Sobat Investor ya kan. Lancar banget nih Mas Fajar ya gitu. Aku perencana keuangan aja, jangan dibilang pakar, masih banyak banget yang lebih pakar nih kayaknya ya kan. Oke, Gitu. perencana keuangan yang Mm-mm. nanti akan jadi pakar. Amin. Amin. Oke, Mbak Ah, Risa, tadi kan aku sudah sempat kasih sedikit lah ya ya, gambaran soal kondisi-kondisi terkini. Tapi kalau dari kacamata Mbak Rista sendiri, sebetulnya ya. sekarang ini kita dalam kondisi yang apa sih Mbak, terutama terkait Oke. perekonomian kita? Oke, kondisinya kalau dibilang tidak baik-baik saja, kok masih banyak orang yang belanja gitu Nah, kan. benar, 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 benar. Oke, jadi kalau aku lihat masyarakat saat ini ya kondisi ekonomi kita ya memang butuh perhatian khusus gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita menyangkut dengan rakyat kecil gitu ya. Dengan adanya tadi Mas Fajar juga udah bilang nih Sobat Investor bahwa ada kenaikan harga gitu ya yang akhirnya membuat masyarakat menjadi ini kira-kira ke depannya keuangan aku kondisinya seperti apa sih gitu. Jangankan kita bicara tentang kondisi ekonomi secara global gitu ya. Bicara tentang kondisi keuangan pribadi aja udah was-was gitu Betul. ya. Tapi kalau misalnya kita bicara ngelihat kondisi ekonomi secara global ya udah pastilah ya dengan adanya kenaikan inflasi gitu ya, kondisi ekonomi yang tidak stabil gitu ya, kemudian ada ini ya perang di mana-mana. Mm-mm. Ini juga kan udah mulai memicu bagaimana sih kondisi ekonomi baik secara makro, mikro maupun secara global. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil ya Sobat Investor yang kecil aja deh dalam lingkup Mm-mm. keuangan kita gitu ya. Ini benar-benar butuh perhatian khusus sih kalau aku bilang gitu ya. Karena sekarang udah di bulan memasuki bulan nanti ada November, Desember, otomatis Wow, gitu peak ya. season ya. Bulan-bulan ini kan memang banyak banget pengeluaran kita dan biasanya kalau udah akhir tahun itu harga sudah mulai cenderung untuk naik gitu ya. Mm. Dan ini akan berpengaruh bagaimana dengan pendapatan kita yang tidak pernah naik setiap bulannya atau setiap Waduh, apakah benar tahunnya gitu. teman-teman? Ya kan ini berpengaruh sekali tuh Mas Fajar gitu. Jadi kalau bilang apakah ekonomi kita sedang baik-baik saja, ya mungkin ada sebagian orang yang ekonominya baik-baik saja, tapi ada sebagian orang juga yang ekonominya jadi tidak baik-baik saja dengan kondisi ekonomi saat ini gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat, Mm-mm. aku ambil satu fenomena aja deh Mbak Rista, Mm-mm. terkait harga-harga yang mahal lah, yang Ya. makin mahal dari hari ke hari. Ini sebetulnya penyebabnya apa sih Mbak biasanya? Oke, biasanya penyebabnya banyak banget. Yang tadi saya bilang juga di awal ada yang namanya inflasi secara global gitu ya, di mana tadi ketidakstabilan gitu ya dari ekonomi secara global, ditambah lagi efek atau dampak dari COVID-19 yang kemarin ini kan masih cukup terasa nih Belum Mas kelar Fajar ya. gitu ya. Ini belum kelar-kelar kalau kita ngomongin dari sisi ekonomi, teman-teman pelaku bisnis juga masih berdampak sekali gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gangguan rantai pasok kemarin gara-gara akibat kondisi ekonomi tidak stabil, kemudian tadi ada pandemi gitu kan yang cukup panjang lah kalau kita bilang gitu ya, di mana tadi ada permintaan gitu ya tapi pasokan barangnya sedikit sehingga ini juga melambungkan harga-harganya gitu ya. Oke. Nah, balik lagi efek dari inflasi tadi, kenaikan suku bunga ini juga kan membuat dampak yang cukup lumayan buat kita ya Sobat Investor ya. Padahal sebenarnya kenaikan suku bunga ini adalah untuk menekan lajunya inflasi, tapi balik lagi ini kan berpengaruh pada sisi perkreditannya gitu ya. Nah, kemudian tadi banyak juga nih negara-negara yang sudah mulai
melonggarkan gitu ya untuk boleh deh misalnya kirim barang ke negara kita gitu ya, tapi balik lagi distribusinya ini kan juga tidak mudah gitu loh Mas Fajar gitu. Jadi banyak sekali faktor yang membuat kenapa sih harga-harga ini melambung tinggi gitu ya, tapi balik lagi sesuai dengan kebijakan pemerintah masing-masing gitu ya, kita juga kan nggak tahu Oke. nih seperti apa ke depannya gitu, tapi yang pasti seperti itu Mas Fajar. Oke, banyak faktor, banyak Betul. penyebabnya, Betul. dan akhirnya dampaknya ya harga-harga barang mungkin kemarin kita lihat berapa, sekarang Iya. udah jadi berapa gitu ya, dan ya sudah pasti ada dampaknya lah terhadap kita-kita. Nah, tadi Iya. menyambung dari kenaikan harga-harga tadi, Mm-mm. terus ngatur anggaran pengeluaran kita gimana Mbak Rista agar kemudian tetap ideal lah. Mungkin Tetap ada ideal. contoh-contohnya boleh lah Mbak Rista, gimana Oke, tuh? baik, sebenarnya sobat investor untuk kenaikan harga ini kan sebenarnya dari tahun ke tahun kita udah bisa prediksi, betul ya? Mm-mm. Di mana kenaikan harga itu ada kuarternya loh gitu ya. Di mana tadi yang aku bilang November Desember itu pasti harga akan naik gitu ya. Karena Oh kita iya. akan naik ke tahun berikutnya. Kemudian kita udah bisa lihat di tahun berikutnya tuh udah pasti akan ada yang namanya bulan puasa gitu ya. Kemudian Idul Fitri, otomatis kan bahan baku juga akan naik gitu. Nah, ini tuh yang kita mesti sadarin adalah efeknya tuh udah kelihatan nih kapan-kapan dia akan naik harga. Kemudian ada di bulan Juni gitu ya, itu kenaikan harga. Nah, sebenarnya kenaikan harga ini sudah kita bisa prediksi ya. Terus gimana dengan kondisi keuangan kita yang misalnya sobat investor kenaikan dalam setahun gajinya juga belum tentu naik, atau naiknya cuma 7 atau 5 sampai dengan 7% kisarannya. Tapi kalau inflasinya bisa mencapai 4 sampai 8% juga kan repot juga gitu ya. Nah, jadi strategi yang bisa kita lakukan adalah yuk coba kita cek dulu kondisi keuangan kita saat ini, berapa sih sumber pendapatan yang kita punya saat ini gitu ya. Apakah ini fix, apakah ini istilahnya tuh naik turun gitu ya, atau dia udah fix setiap bulannya. Kemudian kita cek lagi dari sisi pengeluaran kita nih Mas Fajar sama sobat investor gitu ya. Kira-kira pengeluaran kita saat ini tuh udah kemana aja? Oke, ada nggak sih pengeluaran-pengeluaran yang kita bisa kurangin atau kita bisa hilangkan, kemudian masukin ke dalam pos-pos yang mungkin harganya saat ini terimbas dengan kenaikan harga tadi, misalnya kayak bahan pokok, biaya Oke. pendidikan anak gitu ya, atau misalnya kayak cicilan perkreditan gitu kan, itu juga lumayan ya. Betul. Apalagi KPR yang bunganya udah floating, udah 3 tahun floating gitu ya. Nah, ini yang kita bisa masukin ke situ. Jadi sebenarnya kenaikan harga ini kita bisa antisipasi dengan perencanaan keuangan kita, asal kita tahu siklusnya kapan sih harga-harga barang ini akan naik. Makanya memang ada baiknya sih kita juga pantau ya dari sisi berita ekonomi dan lain-lain, sehingga kita bisa langsung nih melakukan melakukan perubahan dari sisi anggaran yang kita punya saat ini gitu. Oke, adjustmentnya benar-benar harus kita yang Betul. lakuin dengan kondisi terkini seperti apa Yes, gitu betul. ya. Dan adjustment ini nggak bisa disamain antara orang satu dengan orang yang lain gitu ya. Benar-benar. Karena kan sumber pendapatan kita beda, pengeluaran dan kebutuhan kita juga berbeda gitu ya, dan kemampuan kita juga berbeda gitu. Tapi Jadi kalau nggak bisa formula disamain. umumnya ada nggak sih Mbak, Oke. meskipun kita berbeda-beda nih? Berbeda-beda tapi tetap satu Satu jua. Oke, Sumpah Pemuda ya kita. Oke. Bentar lagi November. Kan? Oke, kalau kita bilang banyak rumusnya gitu ya. Ada yang bilang 50 30 20 misalnya gitu ya. 50 misalnya kebutuhan, 30 misalnya untuk kewajiban, misalnya 20 untuk investasi dan lain-lain gitu ya. Ada juga 50 20 10 10. Tapi balik lagi sih gitu ya. Kalau aku pribadi aku tidak menggunakan rumus apapun Mas Fajar sama sobat investor. Rumus yang paling mudah adalah di breakdown semua pengeluaran kita gitu ya. Kemudian nanti dari sana kelihatan berapa persentase masing-masingnya. Dan ini nggak akan pernah sama orang satu dengan orang lain. Walaupun tadi kita sebenarnya ada nggak sih rumus simpelnya? Ya, itu tadi. Sebetulnya. Ada gitu. Tapi pada saat kita breakdown lagi, ya nggak mungkin dong pendapatan sekian investasinya 20%, makan aja sulit katanya kan gitu. Jadi semuanya dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, gitu. jadi balik lagi ya kita yang menilai, kita yang betul, tahu. gitu. Oke. Dan kita bisa melihat bahwa kira-kira kalau misalnya aku investasinya misalnya sobat investor 5%, kira-kira oke nggak sih dengan pendapatan sekian, tujuan keuangan yang masih panjang. Kayaknya gitu aku ya. masih perlu nambah deh, masih Nah, bisa gitu gitu. mungkin. Oke. Jadi adjustmentnya dilakukan sesuai dengan kenyamanan kita. Karena kalau misalnya adjustmentnya dilakukan atas advice dari CIP-nya gitu atau perencana keuangannya, tapi dia tidak nyaman kan nggak bisa dilakukan juga tuh Mas Fajar. Oke, jadi memang benar-benar kita juga harus ngerti ya bagaimana sih kemudian ngaturnya ataupun membagi-bagi pos-posnya tadi. Betul. Nah tadi aku ngutip sedikit dari Mbak Rista, ada pos-pos yang mungkin bisa dikurangi lah dari sisi pengeluaran. Apakah itu berarti seperti gaya hidup atau belanja-belanja cantik itu yang harus kita kurangi atau gimana tuh? Oke, kalau misalnya saat ini ya based on pengalaman nih Mas Fajar sama sobat investor gitu ya. Kebanyakan pos mana sih yang bisa kita kurangin adalah betul sekali pos untuk kebutuhan gaya hidup. Ya, karena pos itu adalah pos yang paling banyak kita keluarin. Karena biasanya itu juga tidak dianggarkan. Jadi jalan aja keluar aja. Yang dianggarin itu malah yang kayak misalnya kebutuhan rumah tangga yang udah pasti keluar. Sedangkan yang tidak pasti keluar itu sebenarnya memicu pengeluaran yang paling banyak sebenarnya. Gitu ya. Contoh, kita nggak pernah nganggarin untuk budget ke mall. Tiba-tiba kita ke mall.
Kemudian ada banyak yang lucu. Saat ini kan banyak banget tuh yang lucu-lucu gitu kan ya. Wah, apalagi yang boneka-boneka ya kan. Labubu itu ya. Oke. Ya kan, banyak lucu. Apalagi yang baru keluar lagi gitu kan ya. Oke, yang apa tuh pahlawan-pahlawan gitu ya. Nah itu akhirnya membuat keuangan kita jadi boncosnya jadi lebih besar gitu Mas Fajar. Jadi saran aku adalah yang bisa dikurangin itu adalah dari kebutuhan gaya hidup, itu yang pertama gitu ya. Kemudian dari sisi makanan ini juga pemicu loh. Makanan ini pemicu juga untuk pengeluaran kita lebih besar. Oke, contoh sehari berapa kali delivery order? Wah, kalau saya lagi di rumah benar-benar 3 kali sehari Oke, sih. 3 kali sehari dengan apa ya, benefit misalnya buy one get one kah, atau kita ngerasa nominalnya kecil tapi kita lakukan lebih banyak gitu. Tiba-tiba ternyata ketika dijumlahin itu juga jadi lebih besar tuh, Padahal Mas. meskipun di situ diskon kok, Iya, diskon, tapi ternyata diskon kok 50% tapi belinya banyak nih banyak gitu ya. ya. Oh, Otomatis iya. sama juga. Nah, ini jadi yang paling banyak adalah dari gaya hidup, kemudian dari makanan gitu ya. Kemudian dari hobi sebenarnya. Hobi. Hobi ini juga pemicu gitu ya, karena kita jarang keluar tapi sekali keluar modalnya besar. Contoh misalnya ya. Mas Fajar misalnya hobinya adalah main golf misalnya. Heeh. Jarang sih beli alatnya tapi sekali beli alatnya jadi lebih besar. Nah, ini juga mengurangi juga nih gitu. Oh, jadi mungkin boleh ya itu disisih-sisihkan Iya, dulu ya, kita catat-catat dulu yang betul. mana. Terkait itu juga berarti ada FOMO ngaruh juga kali ya di situ Nah, kalau itu kita. tadi FOMO. Ketika kita nggak punya kesadaran keuangan, aku bilangnya adalah financial self awareness nih, Mas Fajar sama sobat investor. Kalau kita nggak punya kesadaran keuangan dan nggak tahu kondisi keuangan kita itu ada di mana, itu tadi mudah sekali ya, quote unquote, terinfluence dengan yang namanya tadi. Wah, ini murah, wah ini diskon, wah ini tuh kalau nggak beli sekarang itu kayaknya besok nggak bisa beli lagi loh gitu. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya adalah FOMO gitu ya. Pengaruh di sosial media itu kenceng banget. Generasi milenial sama generasi Gen Z ini adalah dua generasi yang rentan sekali dengan pengaruh sosial media. Kenapa rentan sekali? Karena memang kita hidupnya berdampingan dengan sosial media, generasi milenial dan Gen Z. Coba aku tanya Mas Fajar sama sobat investor. Dalam sebulan gitu ya, seberapa banyak Mas Fajar delivery order gitu ya? Bisa dihitung. Oke. Seberapa banyak Mas Fajar beli barang-barang lucu yang sebenarnya Mas Fajar juga nggak butuh? Oke. Seberapa banyak tingkat stres pekerjaan yang membuat akhirnya kita healing keluar kota dan lain-lain tuh ngutang gitu. Ya lumayan lah ya. Ya, kalau oke. dihitung-hitung ya. Nah, jadi banyak banget kuncinya adalah kita punya kesadaran keuangan bahwa Oke. satu mencari uang itu tidak mudah gitu Betul, kan. betul. Kemudian yang kedua menghabiskan uang itu semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Dan yang ketiga persamaan kita dengan uang nih sobat investor sama-sama nggak akan selalu ada dalam dunia. Ya, jadi punya sadar dulu deh. Oke, siap. Gitu. Awareness ya yang paling penting Iya. tuh ya untuk kemudian tadi kondisi keuangan kita. Oke, anggaran pengeluaran salah satunya tadi udah disisihkan lah. Kalau Oke. kita ngomong soal nabung, nah nabung ini gimana nih biar konsisten, Mbak? Oke, sebenarnya banyak orang pada saat melakukan anggaran keuangan yang dianggarin itu adalah yang kebutuhan penting-penting aja. Oke, tidak pernah menganggarkan atau menyisihkan dari awal untuk sekian persen untuk ditabung gitu ya. Kalaupun mereka menganggarkan gitu ya, misalnya nih 5% gitu ya untuk nabung gitu. Tapi bulan depan ketika kekurangan keuangan itu tabungannya diambil lagi. Nah, harusnya tidak seperti itu. Makanya tadi pada saat membuat anggaran harus secara detail nih. Dikeluarin semua, bukan hanya untuk pengeluaran tiap bulan tapi pengeluaran yang bersifat 3 bulan, 6 bulan bahkan setahun itu dianggarin semua. Dari sana gitu ya, bahkan untuk yang keinginan untuk jalan-jalan, beli mainan atau hobi dan lain-lain itu dianggarin gitu ya. Nah, dari sana kelihatan berapa sih sisa yang bisa kita investasikan itu tanpa diganggu gugat. Gitu. Contoh, setelah udah dianggarin semua gitu ternyata kita bisa saving adalah kurang lebih 3 juta tiap bulan. Kalau kita 3 juta tiap bulan, maka setahun kita asetnya bertumbuh adalah berapa Mas? 36 juta misalnya. Nah, dari sini kan kita bisa enak nih menghitung pertumbuhan asetnya. Masalahnya ini tidak dilakukan. Gitu, investasi ya udah bulan ini bisa 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depan enggak dulu deh. Bulan depan ada kebutuhan, ambil lagi 3 jutanya gitu. Jadi kayak jendela, buka tutup gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Mbak, investasi atau kita nabung kita benar-benar penuhi semua kebutuhannya dulu baru di belakang, karena ada juga yang bilang enggak, kalau investasi atau nabung di depan dulu udah kita potong gitu. Baru Bisa gitu. aja, jadi bisa aja kan kalau misalnya tadi kan kita tracking nih pengeluaran kita kan semuanya gitu ya. Ada juga yang orang oke, dari begitu masuk gaji udah pokoknya tutup mata 20% untuk saving, hidup sampai di angka bisa 70% juga ya. aja. Bisa juga gitu. Tapi balik lagi nggak semua orang gitu ya bisa melakukan bahwa
oh iya nanti kalau kurang gimana, terus gimana dong gitu. Ya udah senyamannya aja. Kalau misalnya ternyata udah di list semua bisanya 10% ya udah gue lakukan. Tapi bisa juga kalau misalnya 20% dipaksain, sisanya hidup dari 80%-nya juga tidak masalah. Intinya Gitu. nggak kaku lah ya. Intinya tidak merencanakan kaku. keuangan itu tidak kaku sebenarnya. Yang penting masnya nyaman dan bisa melihat pertumbuhannya. Gitu. Hmm. Kalau kita bicara tentang investasi, kebanyakan orang bilang 80% investor di retail ya, di pasar modal itu gagal sampai tujuan keuangannya. Karena tadi pada saat berinvestasi FOMO, investasi nggak tahu tujuannya, investasi salah memilih instrumen investasinya gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngukur berapa sih pertumbuhan aset yang kita mau. Gitu. Idealnya adalah kita bisa mengukur kalau kita mau ada pertumbuhan aset kita tumbuh 8%, jenis investasinya apa? Gitu ya. Kemudian berapa yang kita bisa saving setiap bulan. Nah, ini enak ngitungnya. Kalau tadi kita bisa bersaving 5 juta tiap bulan, setahun 60 juta dengan harapan returnnya 8% per tahun. Kalau ini kita lakukan 5 tahun ke depan, maka kita bisa lihat pertumbuhan aset kita. I see. Oke nih, Gitu. aduh. Makin pinter nih aku nih harusnya nih habis ini nih. Ayo jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Iya, harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya adalah tadi berinvestasi ya udah kata orang, oh ini saham bagus, oh ini bagus, oh saham luar bagus, oh ini bagus gitu. Tapi nggak Oke, sesuai dengan tujuan gitu. Oke, jadi balik lagi tujuannya apa? Mau pos-pos apapun itu pokoknya tujuannya apa gitu ya. Betul. Oke, ini aku juga tadi kan ada sedikit nyinggung FOMO. Iya. Tadi tabungan juga. Jadi berapa persennya sebetulnya nggak ada lah ya, yang patokan kakunya nggak ada ya. Oke, aku mau tanya juga soal, aduh, ini malu sih nanyanya ya. Utang ya. Pay letter ya, pay letter nih. Kayaknya teman-teman di luar juga kayaknya suka pakai pay letter. Ini sebenarnya pay letter tuh gimana sih Mbak? Dilematis deh. Ini sebenarnya fasilitas yang ngebantu kita atau justru jadi beban Jadi kita? bumerang buat kita, bumerang gitu ya. kita. Oke, jadi kalau dalam ilmu perencana keuangan sebenarnya berhutang itu boleh aja dengan ketentuan bahwa satu utangnya adalah memang utang yang benar-benar skala prioritas harus dipenuhin gitu ya. Dan kita udah lihat kondisi keuangan kita akan mampu bayarnya. Yang namanya utang sampai kalian lahat juga tetap harus ditagih kan. Betul, gitu, harus ya. kita lunasi juga. Iya, harus lunasin ya kan, karena utang juga bisa kita wariskan. Jadi at the end sebelum kita berhutang tentukan dulu tujuan utangnya mau ngapain gitu ya, skala prioritas apakah dia benar-benar harus dipenuhi dengan cara berhutang ketika kita nggak punya aset apapun, ya oke. Tapi setelah itu yang kedua kita cek kemampuan keuangan kita untuk melakukan pembayaran tiap bulan itu seperti apa. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana dengan mitigasi resikonya kalau ternyata dalam perjalanan gitu ya, rentang waktu pada saat proses pencicilan dan pembayaran kita nggak mampu untuk lakukan pembayarannya, apa mitigasi yang kita lakukan. Nah ini masalahnya adalah satu, pada saat mau berhutang juga nggak tahu motivasinya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat mau berhutang juga nggak melihat kemampuan keuangan. Yang ketiga, nggak pernah mikirin mitigasi resiko kalau gagal bayar nanti seperti apa gitu. Jadi harus diperhatikan itu dulu. Nah, kalaupun ternyata begini, Mbak Rista, sebenarnya kan tadi oke, kita boleh berhutang tapi sesuai kemampuan. Dalam ilmu perencana keuangan kita berhutang itu nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Ya. Oke, contoh kalau pendapatannya 10 juta nih sobat investor, maka utangnya nggak boleh lebih dari 3 juta. 3 juta. Tapi faktanya saat ini tuh hampir 80% masyarakat kita kejebak dengan utang konsumtif. Gitu ya, dengan alasan satu, wah aku sandwich generation Karista gitu ya, aku harus ngurusin kehidupan rumah tangga keluargaku, rumah tangga orang tua, adik dan lain-lain gitu untuk biaya kehidupan. Ada juga orang melakukan hutang tadi pay later gitu ya, beli sekarang bayarnya nanti, itu karena hanya untuk mendapatkan pengakuan dari sosial media circle-nya. Nah itu banyak banget nih Mas Fajar kayaknya kayak gini nih. Ya itu banyak banget. Jadi motivasi berhutang itu apa dulu gitu, kita nggak bisa sembarangan gitu ya, karena utang itu tetap harus dilakukan pembayaran. Nah kalau kita tanya, dengan yang namanya sebuah kemajuan teknologi apalagi di bidang keuangan, selalu ada dua dampaknya, positif dan negatif. Gitu ya. Nah kalau kita ambil dari sisi positifnya, memang mempermudah kita kalau kita pada saat butuh sesuatu yang memang kita sudah pikirkan tadi mampu bayar, kalau nggak bisa bayar seperti apa, maka ini lebih mempermudah gitu ya. Tapi jeleknya adalah negatifnya, kita jadi lebih konsumtif. Gitu. Gampang ya, soalnya aksesnya juga gampang banget. Aksesnya, kemudian begitu ada penawaran buy one get one, buy two get three gitu ya, kita jadi lebih konsumtif otomatis gitu ya. Nah jadi kalau ditanya dampaknya adalah plus minus lagi gitu ya, ada plusnya, ada minusnya juga gitu. Minus buat orang-orang yang memang tujuan atau motivasinya berhutang adalah untuk gaya hidup dan lain-lain, maka akan keuangannya jadi berantakan gitu ya. Kemudian kita juga jadi lebih hedon gitu ya. Kemudian kita jadi tidak menghargai uang kita gitu. Itu banyak banget dampak negatifnya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu posisi keuangan kita seperti apa, itu sangat membantu sebenarnya gitu. Bahkan dengan ada pay letter tadi, kalau kita memang udah ada anggarannya, beli segala sesuatu yang di e-commerce tadi, ada yang apa tuh ya, diskon-diskon gitu ya. Asal bayarnya pakai pay letter gitu ya. Iya, nggak apa-apa pakai pay letter misalnya, tapi kita bisa bayar karena memang budget atau anggarannya udah ada. Gitu. Oke, jadi kita cuma
memanfaatkan fasilitas dan Ya, kita yakin bahwa kita bisa nanti di betul. ya sama kurang lebih kalau zaman dulu kita atau zaman sekarang ya Heeh. kartu kredit ya yang sebetulnya Iya. nanti akan ditagih juga gitu kita harus Betul, bayar gitu betul. ya. Karena kan itu sebenarnya adalah alat yang kita gunakan untuk proses pembayaran. Hanya alat Mm-mm, untuk melakukan mm-mm. pembayaran. Otomatis karena alat uangnya udah ada dong. Bukan kita Gitu. dibayarin terus kita nggak mesti bayar ya. Jadi Iya. kadang aku juga bingung kalau Mindsetnya tuh Mas Fajar adalah itu ada uang kita di sana. Jadi Gitu. teman-teman di luar kadang juga ya mungkin aku nggak nyinggung semua sih Heeh. tapi kayak berani pinjam ke mungkin pinjol atau pakai paylater Iya. tapi nggak dibayar di ujung-ujungnya ya berarti salah Anda juga gitu Iya, ya. apalagi dampaknya adalah kalau kita bicara tentang status keuangan kita di Mm-mm. perbankan. Kalau kita Wah, meminjamnya ada di benar, paylater benar, yang benar. benar-benar dia legal gitu ya. Ketika nanti kita ada nggak lakukan pembayaran kan itu ada call 1 sampai call Catatannya 5, ya. catatannya sliknya itu juga jelek. Mm-mm. Dan ini berpengaruh pada saat nanti teman-teman mencari pekerjaan karena HR gitu ya. Ini aku kasih tahu Iya gitu ya, benar sobat ya investor. dilihat. Sekarang itu HR melihat bahwa oh kenapa ya karyawan aku tuh pada bengong di kantor, oh kenapa ya karyawan aku tuh nggak fokus, oh kenapa ya, oh gitu. Jadi begitu ditilik-tilik ternyata karyawannya tidak fokus karena pusing mikirin cicilan yang jatuh tempo gitu. Makanya diambillah satu perubahan pada saat kita melakukan rekrutmen gitu ya. Serem Yang banget ya. dicek adalah sliknya, Sliknya punya ya. tanggungan atau enggak gitu. Oke, ini jadi pelajaran ya teman-teman. Pokoknya kalau Iya. berhutang kita pastikan kita bisa dan Iya. apa ya namanya Tahu ukuran sisi tujuannya. keuangan. Siap. Gitu. Tapi kalau terakhir lah soal utang nih, terakhir soal Mm-mm. utang sebelum ke yang lain lagi ya. Kalau kita berutang tapi untuk investasi itu Oke. gimana? Bisa nggak? Oke, Boleh nggak ya? berutang untuk investasi. Ini sih sebenarnya kita tidak menganjurkan gitu. Karena Mm-mm. tadi investasi yang kita lakukan, kita udah bisa projection belum bahwa investasi ini selalu menguntungkan dan hasil investasinya bisa lakukan untuk pembayaran hutangnya tadi, cicilannya. Nah, tapi balik lagi ya namanya investasi kan fluktuasi ya kan Betul. gitu ya. Kita nggak bisa menjamin bahwa oh iya akan untung terus gitu, nggak bisa gitu. Jadi yang pasti adalah gitu ya, tidak dianjurkan untuk berhutang untuk berinvestasi karena Oke. belum tentu investasinya itu berhasil. Oke, Gitu. itu prinsipnya ya harus di-highlight, Iya. tidak disarankan lah Iya. karena memang investasi ya kita tahu ya bisa untung, bisa rugi, fluktuatif. Oke. Betul. Tapi kalau investasinya adalah berhutang dengan investasi untuk investasi layar ke atas misalnya Oh. untuk dana pendidikan misalnya belajar gitu ya. Kemudian dari sana kita bisa naik gaji Hmm. dan lain-lain bisa bayar, ya everything is okay. Ya, karena termnya Gitu. luas ya investasinya Iya, apa dulu gitu investasinya ya. apa dulu nih kalau investasi ke saham dan lain-lain. Besok sahamnya hari ini kita masukin udah langsung berapa jam kemudian aja turun, gimana mau bayar gitu kan. Oke, siap. Nah, tadi belanja udah, utang udah, tabungan udah. Nah, Mm-mm. kemudian kalau soal kebiasaan buruk deh, kalau dari Oke. yang barista temuin teman-teman atau yang mungkin suka cerita atau pakai layanan barista itu apa sih Eh. kebiasaan buruk yang ya terutama anak muda kali ya harus Iya. segera kita tinggalkan lah harus kita. Oke, kebiasaan buruk dari sisi keuangan ini Heeh. juga pernah saya lakukan gitu ya. Bahkan pernah dilakukan oleh semua orang adalah menganggap bahwa uang itu akan selalu ada. Gitu ya. Oh, Tenang oke. aja, besok gajian lagi gitu Betul, ya. betul. Tanggal 25 juga nanti Tanggal kita 25 punya uang gajian lagi. lagi, besok ada duit lagi gitu, tenang aja, jangan kayak orang susah deh. Udah Aduh, beli saya aja gitu. seperti tertampar fakta ya. Oke. Gitu ya. Jadi kita selalu meremehkan bahwa uang itu akan selalu ada. Tapi kalau misalnya sobat investor, aku mau reminder lagi, dengan ada COVID-19 kemarin itu kita mengajarkan kepada kita bahwa uang pun bisa hilang loh dari rekening Betul, kita betul, gitu ya. betul. Uang pun akan hilang dari kehidupan kita gitu ya. Jadi efek dampaknya yang kita bisa lakukan adalah punya kesadaran gitu ya bahwa uang tuh nggak akan selamanya ada gitu ya. Kemudian disiplin. Ngebangun disiplin dan mindset yang tepat ini yang sulit juga untuk kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi mindset kita tentang uang itu tidak tepat, maka kedepannya juga tidak akan pernah tepat gitu. Jadi kalau anak zaman sekarang itu banyak yang bilang gini, harus sedikit lebih mindfulness dengan uang, sedikit lebih harus berdamai dengan uang gitu ya. Karena ketika kita nggak berdamai dengan uang, uang yang akan membuat keributan buat kita. Itu soalnya ada juga teman-teman di luar yang kayak hidup tuh cuma sekali, Iya. nikmatin aja gitu ya. Boleh, betul, boleh, Betul. betul banget. Rista pun menganut itu yang sama gitu. Iya. Hidup itu hanya satu kali, maka nikmatin. Kalau kamu nggak nikmatin, maka orang lain yang akan nikmatin. Iya, kalau ada yang ditinggalin, gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang ditinggalin buat keluarga, keluarga juga nggak akan nikmatin kan, gitu. Jadi boleh misalnya, Riz, aku boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Gitu. Riz, boleh nggak sih aku beli baju? Boleh. Cuman yuk kita lihat kadar kemampuan untuk beli bajunya tadi di angka berapa dan berapa bulan kita belinya, gitu ya. Apakah mau setiap bulan? Kalau setiap bulan berapa yang kita butuhin? Apakah kita mau mundurin per 2 bulan atau per 3 bulan untuk dapetin yang lebih bagus misalnya, gitu ya? Atau misalnya Riz, kita memang kayaknya motivasi aku adalah setelah bekerja itu aku harus liburan. Oke, keep fine, kita bikin. Mau liburan per 3 bulan, 6 bulan atau per tahun? Gitu ya. Mau berapa banyak gitu. Nah, kira-kira dananya ada atau enggak? Kan semuanya tergantung dengan dana.
Oke. gitu. Kalau dananya nggak ada, apa yang mau direncanain, bisa gila ya kan gitu. Oke, jadi akhirnya disiplin itu bukan berarti nggak boleh ini nggak boleh No, itu ya. enggak. Jadi ada beberapa klien juga datang ke kita gitu ya. Terus dia bilang, Rizky, aku sudah melakukan perencanaan keuangan jauh sebelum aku menikah. Wow, keren dong gitu ya. Keren. Tapi begitu aku akan menikah, kok aku tuh nggak ngerasain bahwa enak ya punya uang gitu, kayak terkungkung sendiri, jadi pelit sama diri sendiri, nggak bisa berbagi. Nah ini quote unquote yang kesadarannya terlalu berlebihan gitu ya akan uang, ini juga nggak baik gitu. Intinya terlalu berlebihan itu nggak baik. Padahal uang itu sebenarnya kita ada buat nikmatin juga, ada buat juga untuk pengembangan kita juga, ada uang itu juga untuk berbagi juga gitu. Jadi nikmatin. Makanya tadi perlu dibikin posnya. Oke. Gitu. Betul, Contoh betul, misalnya, betul, Riz, kamu sebagai perencana keuangan berapa budget sih make upnya? Oh ada dong, ya kali nggak pakai make up kan gitu ya hari gini gitu Hari kan, gini. gitu. Riz, ada nggak sih budget misalnya untuk beli tas branded? Ada, tapi aku mesti lihat dulu dana pendidikan anakku dipenuhin belum. Kalau belum ya nanti dulu. Tapi kalau misalnya ternyata ada satu tas yang bagus banget, tapi aku nggak mau ganggu nih posisi gaji atau pendapatan yang tiap bulan rutin. Oke, lihat peluang apa yang bisa kita lakukan untuk nambah pendapatan agar aku bisa beli tas yang aku mau, tapi tidak merusak tujuan keuangan. Gitu. Siap. Wah, banyak sekali ilmunya ya. Oke, ini harus saya pelan-pelan satu. Oke. Mungkin dari sum up-nya dari semuanya tadi, terakhir lah Mbak Risa. Gimana kemudian akhirnya kita bisa motivasi diri kita biar tetap disiplin dan akhirnya juga kita bisa bahagia nanti dapat ataupun mencapai tujuan keuangan kita. Oke, apa sih yang harus kita lakukan? Yang sebenarnya harus kita lakukan adalah tadi, kita harus sadar bahwa kalau kita mau sukses, kalau kita mau hidup aman, nyaman dengan keuangan, itu semuanya bersumbernya kembali lagi dari kita. Gitu. Kita nggak bisa bergantung dengan siapapun. Either kita punya suami kaya, either kita punya istri kaya, either kita punya orang tua kaya, punya privilege kaya, one day itu juga akan habis gitu ya. One day itu juga akan hilang. Jadi yuk buat sobat investor gitu ya, sama Mas Fajar juga, ada baiknya berapapun pendapatan yang kita punya memang harus segera untuk dilakukan perencanaan keuangan. Dan perencanaan keuangan juga bukan berarti membuat batasan bahwa kita nggak bisa ABCD, tapi sebenarnya dengan perencanaan keuangan itu malah membuat kita menjadi leluasa untuk mengatur uang dan leluasa juga untuk menikmati uang sebenarnya gitu ya. Karena merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang buat ngatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Oke, gitu ya. Kitalah yang harusnya mengatur, nantinya juga kita yang enak, kita yang happy. Betul. Karena memang ya kita kerja untuk apa sih kalau nanti bukan happy juga gitu ya. Betul, tapi Mas Fajar sama sobat investor aku juga mau nambahin. Sebenarnya membuat kita itu nggak bisa on track dengan tujuan keuangan kita adalah karena kita nggak punya tujuan. Ibarat kayak kita nyetir mobil, kita bensinnya penuh nih gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kan kita kemana-mana nih, ke kiri, ke kanan, gitu ya, toto bensinnya habis. Kemudian kita jadi lelah, emosional, apalagi kalau nyetir di Jakarta. Sama kalau kita balikin dengan keuangan kita gitu ya. Kalau kita udah punya uang tapi kita nggak punya tujuan, ya udah dengan segampang itu kita mengeluarkan uang kan. Gitu. Tapi kalau kita punya tujuan keuangan, oh iya ya, dalam jangka waktu depan misalnya kita mau merit misalnya, butuh dana 200 juta misalnya. Oke, kalau mau beli nih entar dulu dana meritnya belum terpenuhin kita gitu udah ya. tahu titik. Yes, betul. Kita udah punya tujuannya dan ini yang akan menjadi apa ya istilahnya alarm dan rem buat kita untuk nggak ngabur-ngaburin duit gitu. Oke, siap. Yang penting adalah kita bijak, kita jadi kita juga harus cerdas lah ya melihat gimana kondisi sekarang, keuangan kita gimana. Karena balik lagi tadi aku seneng banget tadi Mbak Rista bilang bahwa nggak ada patokan yang benar-benar baku ataupun kaku, semua balik lagi ke kita sendiri. Yang penting tujuannya tercapai, kita tetap bisa menikmati hidup lah. Yes, Oke. Mbak Rista, anyway waktu kita sayang banget terbatas hari ini. Mungkin nanti kita lanjutin di episode lainnya. Terima kasih banyak Mbak Rista, ilmunya, sharingnya, inspirasinya. Semoga sobat investor, sobat IDX Channel juga tetap bisa semangat untuk kemudian merencanakan keuangan dan juga tadi mencapai tujuan keuangan. Amin, amin. Mbak Rista. Sama-sama Mas Kita jumpa di episode berikutnya Fajar. Ya, bye-bye. Dan pemirsa, Fincast kali ini sudah kita tutup dengan diskusi yang luar biasa, insightful begitu ya. Nanti kita akan kembali dengan episode lainnya tentunya dengan tema dan bahasan yang menarik lainnya. Saya Fajar yang pamit undur diri, sampai jumpa.